Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan aku channel ini Yorin Maru 47. Jadi kali ini aku akan membawakan sebuah cerita atau mungkin bisa dibilang flashback ya. Ini adalah pengalaman sekaligus cerita napatilas dari seorang yang sangat berarti dalam hidup aku. Tidak lain, ini adalah buku sendiri. Jadi guys, cerita kali ini mungkin kalian sudah familiar ya dengan sosok atau jin yang akan aku ceritakan ini. Tidak lain, ini adalah sangat familiar. Kira-kira apa menurut kalian? Jadi sosok ini yang aku maksud adalah, kalian tahu bukan, sosok Ratu Pantai Selatan. Ya, ini adalah sosok Ratu Kidul atau mungkin Nyi Roro Kidul. Tetapi cerita ini tidak mengarah langsung kepada sosok tersebut. Hanya saja akan merembet sedikit dengan hubungannya dengan sosok Ratu Kidul ini. Jadi bagaimana ceritanya? Kita bahas dan kita ulik saja beberapa fenomena dan flashback masa lalu dari buku ini. Yo, check it out. Jadi sekitar tahun antara 80-90-an ya, itu sekitar mungkin berapa ya, 88-89 mungkin. Itu saat ibuku masih SMA dan banyak sekali rentetan peristiwa yang berhubungan dengan jin yang satu ini. Kalau dilihat dari pola generasinya, ini dari atasnya ibuku ini ya, termasuk kakek. Itu entah apa, aku nggak tahu bagaimana bisa kakekku ini punya hubungan atau mungkin keterikatan dengan Pantai Selatan. Kenapa bisa begitu? Jadi asal mulanya itu nggak tahu bagaimana. Hanya saja dari kakek dan kakek buyutku ini memang terkenal melakukan kebatinan ya, mungkin bisa tergolong orang sakti lah. Karena dari notabene latar belakang kanuragan atau kebatinan itu, mungkin saja ada semacam apa ya, mungkin garis darah yang mengakibatkan ibuku ini terkena imbasnya. Pernah ibuku ini dipesani oleh kakekku. Ini dari cerita ibuku sendiri ya, aku coba menceritakan kembali kepada kalian. Jadi kakekku ini pernah berpesan kepada ibuku, dia boleh menjelajah ke daerah ya entahlah kemana itu. Cuma pesan kakekku ini satu, dia tidak boleh ke area Pantai Ngeliep. Ada apa ya di Pantai Ngeliep? Entahlah, mungkin di sana gerbang atau apa dari kerajaan Ratu Kidul itu. Hanya saja, kenapa hanya Pantai Ngeliep? Aku nggak tahu kenapa begitu. Alasannya tidak terlalu jelas kenapa di sana dilarang. Akan tetapi karena ya pada saat itu masa SMA, karena keingintahuan yang sangat besar, ibuku ini tetap melanggar. Ya, dia tetap melanggar. Dia akhirnya pergi bersama teman-temannya rekreasi ke sana, ke Pantai Ngeliep. Saat menjelajah atau rekreasi di sana, ibuku ini awalnya tidak merasakan apa-apa.
Namun saat dia tiba di salah satu area pantai itu, ibuku ini merasakan sesuatu getaran energi, seperti ada sosok yang memanggil, akan tetapi saat dicari tidak ada di sana. Ya, di pantai itu ibuku hanya merasakan hal tersebut, akan tetapi ya untung saja di sana tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, setelah berekreasi di sana, ibuku ini akhirnya pulang dari rekreasinya bersama teman-temannya tanpa suatu kendala apa-apa. Kemudian kalau tidak salah mungkin besoknya itu bertepatan dengan malam Jumat, kalau tidak salah bertepatan juga dengan bulan purnama. Menurutku dari kebetulan ini sangat mendukung sekali untuk bangsa jin melakukan eksistensinya terhadap manusia yang dikehendaki. Jadi mereka itu energinya akan lebih kuat dan lebih terasa pada saat malam Jumat atau pada saat bulan purnama. Saat sehabis Isya dan sampai tengah malam tidak terjadi apa-apa. Kemudian karena dulu mudanya ibuku ini juga bertirakat, walaupun tidak seperti tirakat orang laki-laki dewasa. Ibu ini suka berpuasa dan menjalankan sholat malam. Setelah tertidur sekitar jam 1, kemudian tiba-tiba seperti ada yang membangunkan ibuku dari tidurnya. Kemudian ibuku ini bangun dari tidurnya. Pada saat jam segitu, ya sekitar jam 1 malam, otomatis keadaan di rumah itu, ya kalian tahu kan, kalau jam 1 malam semua sudah tertidur dan tidak ada aktivitas. Dan pada zaman itu rumah ibuku itu ada di belakang sendiri, di areal kebun atau masih tanah kosong. Tetangga ada di depan. Ya, sangat terasa, pasti sangat terasa aura mistisnya pastinya, karena belum banyak rumah yang ada di situ. Saat beranjak dari tempat tidurnya, ibu ini bingung karena terngiang-ngiang di dalam telinganya itu seperti ada yang memanggilnya, dan diikutilah arah suara itu yang mengarah ke area luar rumah. Sesampainya di depan pintu, ketika akan membuka pintunya, terasa, bahkan sangat terasa hawa dinginnya itu menusuk relung tulangnya. Dengan ragu, kemudian ibuku pun membuka pintu rumah untuk memastikan ada apa sebenarnya di luar itu. Betapa kagetnya ibu saat keluar dari rumah membuka pintunya. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Kalian tahu sekencang apa? Hampir seperti badai. Terasa sangat keras hembusannya. Akan tetapi di sini anehnya, jika itu badai, banyak yang akan barang-barang yang berterbangan. Karena itu adalah badai atau angin kencang yang tidak biasa. Akibatnya itu hanya terasa oleh ibu dan area sekitar seperti tidak terpengaruh oleh angin itu. Belum selesai kekagetannya waktu ada badai itu, angin yang sangat kencang. Kemudian
datanglah suara seperti, kalian tahu kan suara kereta kencana bisa dibayangkan seperti apa. Kereta tersebut datang dari arah selatan. Ibu kemudian menoleh. Wah, aku bercerita begini sampai merinding sendiri ya. Kemudian datanglah kereta itu dari arah selatan. Betapa kagetnya melihat di depan matanya, seakan tak percaya bagaimana mungkin ada kereta kencana masuk ke dalam area gang depan rumahnya sesempit itu. Sudah jelas itu pasti bukan dari golongan yang biasa. Kereta itu sangat mengerikan, namun sangat indah juga. Terdapat 4 roda menghiasi, 1 kusir di depan, 2 kuda, entah apa warnanya, 2 kuda yang menarik kereta tersebut. Kemudian di area tempat duduk utama ada 2 sosok. Yang satu mungkin sosok ratunya. Kemudian ada satu lagi sosok Dayak yang turun dari kereta. Ini masih terpaku seperti apa ya? Seperti patung membisu. Tidak percaya dengan apa yang dilihat di depan matanya itu. Ya wajar saja. Aku pun atau siapapun yang notabene akan melihat fenomena seperti itu, bahkan mungkin jika yang nyalinya ciut ya mungkin langsung pingsan. Jika orang yang memiliki sedikit nyali tentu saja akan terbengong seperti itu. Sosok itu pun menghampiri diri ibuku yang masih terpaku dan membisu, membelalak menatap fenomena kereta beserta sosok yang ada di dalamnya. Kemudian sambil menepuk pundak ibuku, sosok ini mengatakan yang membuat dia tersadar. Jadi seperti ini, dia menepuk pundaknya sambil berkata, "Duk, kamu jangan takut. Aku ini tidak bermaksud apa-apa datang ke sini, hanya memberikan satu ujangan." Ujangannya kurang lebih seperti ini. Aku akan membantumu dalam kesulitanmu yang parah. Apapun itu, kamu tinggal sebut saja namaku. Kalau tidak salah, ini sesuai ingatan ibuku. Nama dari Dayang, entah Dayang atau Putri aku nggak tahu. Namanya itu adalah Dana. Mungkin kalian atau mungkin tetua kalian yang pernah punya keterikatan dengan pantai selatan, barangkali ada yang mengenal sosok Dana ini. Oke, lanjut. Jadi sosok Dana ini mengatakan jika ibuku mengalami sebuah kesulitan yang tidak mampu diatasi, Dana ini akan membantu. Tinggal menyebut namanya dan memanggilnya saja. Itu saja dengan konsentrasi ya, tidak mungkin hanya dengan omong kosong. Dan lagi ada satu pantangan yang dikatakan oleh Dana. Dana melarang ibuku untuk kembali ke pantai Ngeliep tersebut. Ini dengan nada tegas.
Bayangkan saja ya, kalian didatangi sosok dayang pantai selatan. Menurutku ini kabar baik dan kabar buruk. Bisa jadi kabar baiknya akan dibantu dalam keadaan kesulitan. Kabar buruknya, jika kalian melanggar pantangan ini, dan adanya pantangan yang diberikan dana tersebut, tidak boleh mengunjungi satu kali pun lagi pantai Meliep itu. Tentu saja setelah itu ibu ini tidak kembali berekreasi atau mengunjungi area pantai selatan tersebut. Kemudian setelah mendengar wejangan dan pesan dari dana tersebut, buku ini mengiyakan dan janji akan benar-benar mengindahkan apa yang sudah diwejankan. Selepas itu, kemudian sosok Dana ini kembali ke kereta kencana yang tadi dinaikinya. Sebelum mereka lenyap dan raib, sosok Dana dan sosok Ratu yang ada di kereta tersebut tersenyum dulu ke arah ibu. Ya, aku bayangkan sih, sangat mungkin tidak akan bisa dilupakan. Setelah kedua sosok ini tersenyum dan memberi isyarat akan pergi, ibuku mengiyakan. Mereka pun dengan bersamaan datangnya angin kencang lagi, hilanglah kereta beserta sosok-sosok ini. Setelah sosok dan kereta ini hilang entah kemana, sontak ternyata hal yang terasa sangat nyata barusan itu adalah hanya sebuah mimpi. Apakah itu hanya sebuah mimpi? Ibuku pun meragukannya karena itu terasa seperti benar-benar nyata, terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Bahkan saat dia mencoba meraba pundaknya yang tadi dipegang, itu bahkan di area pundaknya itu masih terasa sangat wangi. Tidak masuk akal bukan jika itu hanya sebuah mimpi. Tidak mau ambil pusing dengan kejadian barusan, kemudian ibuku pun beranjak mengambil wudhu dan pergi bersolat tahajud. Setelah tahajud, ibuku kemudian kembali tidur. Setelah kejadian tersebut, sehari-hari dan aktivitas tidak ada yang berbeda. Hanya beberapa kali ada kejadian-kejadian yang aneh. Misal saat di sekolah, tiba-tiba dari dalam tangannya ini berbau wangi, dan karena tidak ingin teman-temannya merasa ketakutan, kemudian ibu ini menggosok-gosokkan tangannya agar bermaksud agar hilang baunya. Akan tetapi semakin digosok dan digosok baunya yang ada di dalam telapak tangannya, bau ini semakin menyebar ke seluruh ruangan. Sontak seluruh area kelas ini kaget dan bertanya dari mana asal bau wangian ini. Bahkan gurunya pun kaget, dan itu adalah salah satu kejadian yang berturut-turut jika tiba-tiba wewangian itu datang dari telapak tangannya. Kemudian ada kejadian lagi saat itu ini misal ingin sesuatu ya, misal ingin pergi rekreasi kemana gitu, karena tidak bisa datang ke sana, kemudian ibu ini memejamkan mata dan membayangkan bagaimana
menit setelah memejamkan mata dan terbuka lagi matanya, dia ini seolah-olah sudah familiar dengan area sekitar tempat lokasi yang ingin dia tuju tersebut. Dan itu pun terjadi berkali-kali. Banyak sekali kejadian mistis yang datang seiring berjalannya waktu setelah kejadian kereta kencana itu tadi. Jadi karena notabene latar belakang keluarga ibu waktu itu adalah kebatinan dari atas tasnya, jadi tidak terlalu menghiraukan. Sampai ini terbawa saat ibuku menikah. Dan anehnya lagi, semua peristiwa dan fenomena kegaiban dari Dana itu otomatis hilang saat ibuku menikah, dan benar-benar hilang saat aku terlahir. Terakhir waktu setelah menikah itu sempat datang, yang mungkin lewat mimpi, berpesan seperti ini. Entah mungkin Dana ini tahu akan terjadi sesuatu, datang di mimpi ibu berpesan seperti ini. Jika memang kamu masih menginginkan keterikatan denganku, tidak apa-apa, kamu tetap jaga. Akan tetapi jika kamu beralih ke yang lain, hubungan antara Dana dan ibunya akan terputus. Ya karena tidak tahu apa yang dimaksudkan, ibuku ini tidak, karena sudah menikah ya, tidak peduli dengan apa yang dikatakan Dana. Dan benar saja setelah aku terlahir tidak ada sama sekali kontak ataupun mimpi dan kejadian seperti wewangian di tangan, membayangkan suatu tempat ataupun makanan, itu sudah hilang sama sekali. Ya mungkin memang benar-benar terbukti yang dengan si Dana ini. Jadi menurut kalian bagaimana? Kalian bisa simpulkan sendiri sosok si Dana ini seperti apa. Hanya saja jika aku bayangkan ya, tidak mungkin main-main. Apa itu fenomena gaib dari pantai selatan? Kalian tahu sendiri kan bagaimana sepak terjang cerita kegaiban dari pantai selatan. Tidak bisa dibuat main-main. Dan kenapa bisa hilang seperti itu? Aku rasa mungkin karena Dana sendiri sudah memperingatkan apa yang akan membuat kedua Dana dan ibuku hubungannya bisa terputus. Ya aku tahulah alasannya, tapi aku tidak bisa menyebutkan ke kalian di sini. Oke, jadi itu dulu ceritaku kali ini. Terima kasih sudah menyimak ceritaku yang singkat dan padat dan jelas ini. Oke, selamat malam. Jika kalian suka, kalian boleh like dan share video ini ke teman-teman dan ke sosmed kalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Yorimaru 47.